the world, shrouded in darkness. The darkness we see is not merely the absence of light, but a profound shadow cast by the weight of human sin, a separation from the light of God. Yet, in the midst of this darkness, a Savior emerges, Jesus Christ, the light of life, stepping into our brokenness to bring salvation. Selamat bergabung di komunitas The Power of Love dan nikmati penjelasan dari hambanya yang menyampaikan firman Tuhan hari ini. Dan jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Terima kasih. Welcome to the Power of Love YouTube channel. Please enjoy the Word of God that is present by His servant. Don't forget to click subscribe, like, comment, and share. Thank you very much. Terima kasih Pak Niko buat firman Tuhannya. Saya baru mendapat satu pelajaran lagi. Ucapan syukur itu bukan berupa materi saja, tetapi hidup kita. Itu yang saya dapat pelajaran pagi hari ini. Baik, saya akan buka sesi kesaksian atau mungkin ada yang bertanya. Silakan Bapak Ibu, ada yang Mungkin mau. Bu Lydia, ya. Jadi firman Tuhan ini yang kita dengar, terutama tertuju kepada saya, ya, memberkati saya tentunya, yang luar biasa. Jadi ungkapan syukur itu sangat penting. Jadi saya harus menerapkan setiap saat saya mengucap syukur dalam segala keadaan. Bukan hanya keadaan senang, tapi keadaan susah juga secara badani, tapi mampu mengucap syukur karena sukacita saya bukan karena hal-hal lahiriah. Nah, jadi saya sungguh diberkati pada saat pagi ini. Amin. Karena kemampuan mengucap syukur itulah tolak ukur kita meningkat secara rohani. Jadi saya meningkat secara rohani, yaitu tolak ukurnya adalah mampu nggak saya mengucap syukur dalam segala keadaan. Nah, ini yang artinya Tuhan ingatkan lagi kepada saya, walaupun saya sudah menerapkan nilai-nilai ini, tapi pagi ini Tuhan ingatkan lagi lewat hambanya yang menyampaikan firman Tuhan pagi hari ini. Makanya saya belajar, ya. Kenapa kata belajar? Karena tidak ada tamat-tamatnya ikut Tuhan ini. Ya, jadi saya menyiapkan juga tulisan misalnya apa yang hamba sampaikan saya catat. Nah, bagian-bagian yang penting saya kasih garis bawahin. Nah, itu membuat ya perkataan itu nempel di hati. Tapi kalau nggak catat atau mendengar sekilas, nah beda banget maknanya. Nah, jadi menjadi pelajaran yang mahal bagi saya buat catatan seperti ini. Ya kan, ada kertas kan, nah, catat ya. Jadi ketika saya catat, baca lagi, ulang lagi, wah luar biasa dampak positifnya. Jadi kemampuan mengucap syukur itu bukan dikatakan karena onsite atau online, tapi sikap hati. Nah, jadi saya dibenahi Tuhan juga terus pagi hari ini. Jadi saya mendapatkan pencerahan yang luar biasa lewat hambanya yang menyampaikannya pada saat pagi ini. Tuhan berkati, silakan kembali kepada Ibu Lydia. Amin. Terima kasih Pastor. Ya, ada orang bilang begini,
dalam keadaan kita baik-baik saja, kita mudah mengucap syukur. Banyak orang bilang seperti itu, Pak Niko. Tetapi mampukah kamu ketika kamu dalam keadaan sulit, dalam keadaan sakit, dalam keadaan ketidakberdayaan, mampukah kamu mengucap syukur? Itu sering saya dengar seperti itu. Tetapi kita anak-anak Tuhan pagi hari ini ya diajarkan untuk selalu mengucap syukur. Amin. Terima kasih Pak Niko buat firman Tuhannya pagi hari ini. Saya juga mencatat ya walaupun tidak tidak bisa selesai semua. Ya. Terima kasih. Dan masih ada lagi Bapak Ibu yang mau bersaksi. Pak Victor Ya, sudah kamera dan ya maaf karena situasi waktu. Ya, saya nggak saya nyatat karena saya masih mengolah ini. Tapi saya Ya. dengar semua. Saya baru-baru ini Pak Niko, ada satu yang menarik. Kalau kita kaitkan dengan Markus 11 ayat 24, ya bahwa jika kita percaya bahwa apa yang kita mintakan itu sudah keterima, maka kamu akan menerimanya. Dulu saya berpikir itu dalam pikiran saya, ya kan? Pikiran saya bahwa itu sudah jadi. Ternyata selalu gagal, Pak. Nah, ini kaitan dengan mengucap syukur itu apa? Ternyata yang kita katakan, kata Yesus itu, sudah menerimanya itu juga dengan hati kita, Pak. Bagaimana kita sudah menerima, kan harusnya bersuka cita, Ya. mengucap syukur. Nah, jadi disitulah letak ucapan syukur itu. Ketika kita tempatkan pikiran kita, perasaan kita terhadap tujuan yang kita inginkan, yang kita doakan itu sudah terjadi sekarang, Pak. Ya. Maka sukacitanya sekarang, gitu, Pak. Itu aja, Pak. Terima kasih. Ya. terima kasih. Pak Luar Victor. biasa Pak Victor. Kadang kita apa yang kita kerjakan seperti yang Pak Victor sampaikan tadi. Pagi ini pun dia sudah melakukan yang namanya mempersembahkan syukur kepada Tuhan. Kalau pagi tadi di jam 3 dia suku pasar dan sedang dia ikut ibadah online, dia masih tetap bekerja. Itu satu kerinduan yang luar biasa bagi orang yang sudah memiliki tingkat keimanannya yang luar biasa. Dalam hidupnya benar-benar Tuhan sudah bekerja dalam hidupnya. Sehingga ketika dia bekerja, dia rasa ada sesuatu yang kurang ketika dia tidak ikut persekutuan. Kebetulan persekutuan itu dia tidak bisa juga meninggalkan pekerjaan itu karena jam berapa harus sudah siap. Tetapi dia mempersembahkan syukurnya kepada Tuhan bekerja sambil dia berdoa. Iya, ada firman Tuhan itu. Jadi luar biasa Pak Victor ini. Kadang orang ya udah nanti aja Zoom-nya nanti saya kerja dulu. Nah kalau kita selalu berpikiran ibadah nanti aja, maka kita sudah meninggalkan komitmen kita untuk bersyukur kepada Tuhan dalam segala hal, dalam kondisi apapun, situasi apapun kita terus memuji, memuliakan Dia, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Wah, luar biasa Pak Victor. Terima kasih Bu Lydia. Terima kasih Pak Niko. Jadi Pak Victor ini juga apa ya, selain sebagai bapak, selain ibu juga. Membantu Ibu. Ya. Baik, ada lagi Ibu Nelly, Pak Tonggam, ada yang mau disampaikan Pak Tamrin, Ibu Tiar, Salam Ibu Tiar. Selamat pagi Pak Kaleb, selamat bergabung. Ada yang mau disampaikan? Ini Bu Tiar ada ungkapan syukur juga karena cucu kami lahir ya. Ya Bu Tiar ada mungkin bisa baiknya buka sama videonya ya.
Iya, iya. Baik, Pak Ibu, maaf saya nggak bisa buka kamera, nanti suaranya putus-putus ya. Ya, eh, makasih Pak Niko buat firman Tuhan yang luar biasa memberkati kita pagi hari ini ya. Ya, ya saya sangat sangat terberkati lah dengan firman pagi hari ini. Tadi kata mengucap syukur. Nah, terus tadi juga Bu Lydia bilang, ya kalau kita lagi diberkati enak mengucap syukur, sukacita ya. Nah, tapi ketika kita menghadapi masalah, apakah kita mampu mengucap syukur? Itu yang Tuhan mau, gitu. Nah, saya eh, teringat satu statement gini, ketika kita dalam proses ataupun masalah ataupun mungkin persoalan, ya, jika kita mampu mengucap syukur, itulah tandanya kita mengakui kebesaran Allah. Jadi kita tidak ada apa-apanya. Kita merendahkan hati kita serendah-rendahnya. Gitu. Jadi saya itu yang memotivasi saya sehingga setiap ada persoalan pun saya berusaha untuk tetap mengucap syukur. Artinya seperti itu tadi ya, seperti kemarin kesaksian saya, ataupun sering ya saya pikir ketika ada masalah saya mencari apa yang saya syukuri dari sini gitu. Itu yang saya tanya sama Tuhan. Tuhan, ini ada masalah seperti ini. Tapi Tuhan mau kasih pesan apa buat saya? Nah, kemudian saya mengambil waktu berdoa, saya merenung, dan ketika dalam perenungan dan doa saya itu, disitulah Tuhan mengasih tahu ataupun memberikan sinyal apa yang saya harus syukuri dari situ, gitu ya. Ya contoh-contoh banyak lah contoh-contoh ya. Suatu kali saya sudah bilang ya, saya ingin memberikan sesuatu, menolong orang lain. Kemudian, tapi saya nggak punya dana untuk itu gitu loh. Wah, tapi saya rindu banget menolong dan kayaknya hati saya dan orang itu butuh gitu, tersentuh gitu. Aduh gimana ya gitu. Saya berdoa, saya bilang Tuhan, saya ingin menolong orang itu, dia butuh gitu. Dan semoga nanti dengan pertolongan itu ada sesuatu gitu ya. Tapi Tuhan tahu kan dana saya berapa. Nah, saya gitu sama Tuhan. Dan itu saya sangat-sangat, ya istilahnya saya punya kerinduan lah gitu dari dalam. Dan kemudian saya berdoa, saya nangis, saya bilang, tapi saya nggak punya daya Tuhan. Bukan untuk saya biar sepertinya hebat, enggak. Tapi kayaknya ada hati saya yang timbul belas kasihan buat orang itu. Gitu. Kemudian ada sebuah undangan, ya simpel ya, undangan ulang tahun gitu. Dan namanya undangan ulang tahun, saya pikir, dan saya kalau saya pengkhotbah mungkin dapat angpau wajar ya. Tapi saya bukan pengkhotbah di situ gitu ya. Bukan pengkhotbah, saya nggak pembicara, nggak, pokoknya saya nggak ada adil apa-apa, hanya diundang. Nah kemudian kami pergi ke acara itu, dan pulangnya saya dapat angpau persis apa yang saya butuhkan itu, Bapak Ibu. Wah itu saya syukurnya, saya bilang Tuhan yes, saya bilang Tuhan tahu isi hati saya. Dan saya mengucap syukur untuk itu. Dan benar-benar pulang dari situ langsung saya, karena memang saya doanya mintanya kan begitu. Saya rindu memberkati, tapi saya nggak tahu caranya seperti apa. Tapi dengan saya pergi ke undangan itu, sebenarnya saya juga bisa nggak pergi ke undangan itu. Tapi ketika saya pergi ke ulang tahun itu dan saya diberikan amplop gitu ya, dan itu di luar nalar saya, dan itu amazing ya. Jadi tadi ya kita mengucap syukur, kemudian
Dan itu saya sampaikan, tahu nggak Bapak Ibu, ketika itu saya berikan apa yang tadi saya doakan itu, apa kata orang itu? Ini yang saya tunggu-tunggu katanya. Ini dalam keadaan sakit Bapak Ibu. Ini yang saya tunggu-tunggu. Astaga Tuhan. Saya bilang, kenapa nggak ngomong? Kan gitu ya. Kenapa kamu nggak ngomong? Kan bisa kayak basa-basi. Tolong dong bla bla bla. Kan gitu kan bisa. Ya karena ini kerabat ya. Tapi dia nggak ngomong. Tapi ya itu tadi. Itu kenapa? Karena itu tadi yuk kita belajar intim dengan Roh Kudus. Itu intinya. Tadi kata Pak Niko, ada satu ruang di dalam hidup kita ini, dalam hati kita ini, itu ruang kosong. Sekarang tergantung kita. Apakah ruang itu yang kita isi dengan Roh Kudus atau kita isi dengan suara-suara lain? Atau ego yang lain? Atau roh yang lain yang kedengaran dari situ? Gitu ya. Nah, tapi kalau intim dengan Tuhan kita, tentunya itu kita isi dengan Roh Kudus penuh. Makanya ada ya, kalau pernah Bapak Ibu dengar lagu ini kan, penuhiku, penuhiku dengan hadiratmu, gitu ya. Itu yang dipenuhi ruang tadi, ruang yang satu titik yang dijelaskan Pak Niko itu. Dan kalau itu sudah dipenuhi Bapak Ibu, kita rasanya memang full, tahu nggak full? Full itu kayaknya nggak ada lagi yang lain. Kita semacam terbang bersama Tuhan. Wow, dan itu nikmat sekali. Nikmat banget. Kita tidak peduli dengan orang lain, kita tidak ingat dengan, tapi kita tertib. Nah itu ingat. Tapi kita tertib. Karena apa? Roh Kudus itu lemah, lembut, dan tertib. Jadi kalau ada bernubuat ngaco-ngaco, itu bukan bernubuat. Itu lubuat katanya ya. Nah, jadi kalau dari Roh Kudus itu dia akan teratur. Dia nubuatin orang dengan teratur. Dan dia tidak pernah mengintimidasi, tidak pernah menghakimi, tidak pernah marah-marah. Dia tertib dia. Nah, seperti itu ya. Jadi saya bukan ini, tapi ini pengalaman hidup saya. Jadi itu tadi, setiap ada masalah, ayo kita cari, ambil waktu. Makanya ya di Yesaya 30 ayat 15 itu sangat memberkati saya. Ya, di situ dikatakan firman Tuhan berkata gitu kan, dengan bertobat ya, dan diam dengan tenang. Disitulah letak kekuatan kita. Kita diselamatkan. Jadi kalau kita sudah diam dengan tenang, baru kita berdoa, bukan berdoa tenang. Kalau berdoa baru tenang itu kita nggak dapat apa-apa. Jadi saya harus diam dulu, saya tenangkan dulu jiwa dan pikiran saya. Di situ baru berdoa. Itu tadi, aktifkan satu titik yang di dalam hati kita itu, aktifkan. Dengan menyembah Tuhan, sembah dia, haleluya, haleluya. Dengarkan suaranya. Nah, di situ seperti itu. Itu pengalaman hidup saya, Bu Lydia sama Pak Niko ya. Selamat melayani buat semua. Shalom, Bu Nelly, Pak Victor, Pak Samsung ya, Pak Tonggam ya, Pak Tamrin dan juga Pak Kaleb di Malaysia, Pak Surbagi. Tuhan berkati. Shalom. Wah, luar biasa. Silakan Pak Niko. Ada sesuatu yang mau disampaikan? Iya, amazing ya yang disampaikan Ibu Tiar. Kalau dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, ya, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Jadi, apapun itu, kita harus mampu mengucap syukur. Karena itu yang dikehendaki Allah ya, bagi kita sebagai anak-anaknya. Dan kita percaya tidak akan dia biarkan. Seperti kesaksian Ibu Tiar tadi. Ingin memberkati tapi dia nggak punya sesuatu. Tetapi Tuhan mengirimkan sesuatu buat beliau untuk dia memberkati orang lain. Amin. Jadi ya tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Yang penting kita mau mengucap syukur. Tadi ada yang sampaikan kadang kita sulit kalau lagi banyak uang lupa untuk mengucap syukur. Apalagi tidak ada uang. Mungkin sudah lupa Tuhan. Karena kedagingan lebih kental daripada kita menghadirkan Tuhan dalam hidup kita. Puji Tuhan.